Shalom teman-teman, perkenalkan namaku Adit. Aku diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit sharing mengenai how to deal with people yang memiliki perbedaan pendapat sama kita di lingkungan gereja, di lingkungan sosial kita, di lingkungan kampus maupun lingkungan sekolah. Jadi teman-teman, kita sebagai seorang manusia tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya komunitas. Jadi teman-teman, aku ingin cerita sedikit. Aku di dunia pelayanan mungkin sudah cukup lama, mungkin sudah 5 tahun aku berkecimpung di dunia pelayanan, dan aku puji Tuhan sudah diberikan kesempatan untuk melihat berbagai macam karakter dari pelayan-pelayan yang ada di gereja. Di divisi aku, terutama di divisi musik, aku banyak menemukan orang-orang yang sangat bervariasi. Ada yang satu visi sama aku, ada yang asik banget diajak ngobrol, diajak nongkrong, diajak bertukar pikiran mengenai firman Tuhan. Tapi ada yang memiliki perbedaan visi, perbedaan pendapat, dan itu tidak 1-2 teman-teman, itu banyak banget. Dan saat kita ketemu mereka mungkin ada terbersit di pikiran kita, enak nih, ketemu dia lagi. Nah, itu sebenarnya permasalahannya apa sih teman-teman? Solusi cuma satu. Respon kita terhadap hal itu. Respon kita terhadap perbedaan pendapat, respon kita terhadap perbedaan sifat dengan orang yang mungkin tidak kita suka, teman-teman. Yang menentukan itu adalah respon kita. Dan untuk menentukan respon itu kita perlu yang namanya hikmat, teman-teman. Aku sangat kagum dengan yang namanya Raja Salomo. Saat Tuhan ngomong, Salomo, kamu mau apa? Kamu udah aku angkat nih jadi raja, menggantikan Raja Daud, ayahmu. Kamu mau apa? Aku kasih apa yang kamu mau. Raja Salomo cuma minta gini, berikanlah aku hikmat. Dia nggak minta apa-apa, teman-teman. Diberikan hikmat. Yang dia mau cuma hikmat. Wow, luar biasa nggak? Hikmat itu ternyata sangat luar biasa, teman-teman. Sangat berharga di mata seorang Raja Salomo. Dan aku setuju bahwa hikmat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan hikmat, kita dapat melewati semua masalah. Dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, kita dapat melewati semua suasana yang ada, semua permasalahan yang ada. Jadi, aku ingin mengutip dari kata-kata Pendeta Gilbert Tumoindong, hikmat adalah suatu ketenangan untuk keluar dari suatu suasana yang kacau. Hikmat adalah pintu keluar. Luar biasa, teman-teman. Dan juga ayat di Alkitab berkata pada Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17 berkata seperti ini, teman-teman. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Keren banget gak sih teman-teman itu? Kalau kita memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan saja, kita bisa menjadi apa, teman-teman? Murni, pendamai, peramah, penuh belas kasihan, memberikan buah-buah yang baik. Itu akan membantu kita untuk menentukan respon kita di dalam komunitas yang mungkin memiliki perbedaan pendapat sama kita. Kita tentunya tidak bisa menghindari friksi yang terjadi di suatu komunitas, teman-teman. Tapi percayalah, apabila kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, semuanya tidak akan ada masalah. Friksi akan tetap ada, tapi perpecahan tidak akan ada, teman-teman. Gesekan akan ada.
tapi kebencian itu tidak akan muncul di hati para individunya. Oleh karena itu, gimana sih cara kita mendapatkan hikmat ini? Yang pertama, kita harus intim sama Tuhan. Kita harus selalu baca, kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang kamu mau? Apa sih yang kau mau, Tuhan, dalam kehidupan ini? Kamu mau aku gimana? Jadi, dengan kita tanya sama Tuhan seperti itu, pasti aku yakin Tuhan akan ngomong dengan caranya Dia. Tuhan akan ngasih tahu kita bahwa anakku, inilah yang aku mau. Dan itu hanya bisa dilatih dengan intim sama Tuhan. Banyak ngobrol sama Tuhan. Aku yakin akhir-akhir ini Tuhan pengen banget kita ngobrol sama Dia. Pengen banget kita tanya apa sih yang Tuhan mau. Akhir-akhir ini pasti Tuhan kangen banget sama kita, teman-teman. Jadi sharing aku hari ini, aku tutup dengan kata-kata, kita tidak bisa hidup tanpa hikmat. Tanpa hikmat, hidup kita tidak akan terkontrol. Emosi kita tidak akan terkontrol. Dan dengan hikmat, kita dapat melewati semua masalah dengan baik dan mencapai tujuan akhir yang luar biasa ke depannya, teman-teman. Baik, itu saja sharing dari aku pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami memohon hikmat-Mu yang hanya daripada-Mu saja, Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami, yang akan menyertai kami sepanjang kehidupan kami, agar kami dapat memilih mana hal yang baik dan mana hal yang tidak, mana hal yang perlu kami lakukan, mana hal yang tidak. Kami butuh hikmat-Mu, Tuhan. Kami tahu Engkau sangat berkuasa, kami tahu Engkau sangat murah hati dalam memberikan semua yang kami minta. Dan kami tahu, Tuhan, rancangan-Mu akan indah pada waktunya, Tuhan. Kami tahu bahwa di komunitas kami tidak semuanya sevisi dengan kami, tidak semuanya sependapat dengan kami, tapi kami ingin mengasihi mereka seperti layaknya Engkau mengasihi kami terlebih dahulu, Tuhan. Kami ingin mengasihi mereka tanpa syarat, kami ingin mengasihi mereka dengan semua perbedaan latar belakang, semua keterbatasan mereka, Tuhan. Karena kami tahu kami juga terbatas, kami juga memiliki suatu hal yang tidak sempurna. Kami ingin menerima semuanya itu, Tuhan, hanya untuk menyebarkan kasih-Mu, memancarkan sinar kasih-Mu, menceritakan kepada dunia bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih, sehingga orang-orang lain di luar sana dapat melihat cerminan Engkau dari kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.